Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini, Bante akan melanjutkan topik kita dari buku Dhamma Kurikulum tingkat 1, dan di situ membahas mengenai banyak topik, dan pada hari ini kebetulan kita akan membahas mengenai Dittha Dhammika Tapayojana atau 4 hal yang berguna pada saat sekarang, ya. Jadi pada saat sekarang, ya, seperti kita tahu bahwa dunia sedang pandemi, dan kira-kira menurut Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, apa hal-hal yang berguna pada saat sekarang, ya. Jadi menurut Bapak Ibu apa nih ya yang berguna buat saya saat ini? Apakah sebagian orang akan berpikir bahwa oh, hal yang berguna buat saya Bante adalah misalnya kekayaan saya. Ya, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu juga akan berpikir bahwa yang bermanfaat atau berguna adalah mungkin anak-anak saya, karena anak-anak saya masih kerja, saya sudah nggak kerja, jadi anak-anak saya bermanfaat buat saat sekarang, ya. Atau siapa lagi? Ya, jadi kira-kira menurut Bapak Ibu ini 4 poin yang kita akan bahas apa yang berguna di masa saat ini, ya, di masa saat pandemi. Tentunya selain 5M ya, menggunakan masker dan seterusnya. Itu juga berguna buat saat sekarang. Nah, di dalam ajaran Buddha, hal-hal yang berguna di saat sekarang. Karena kenapa kita akan bahas saat sekarang? Karena Buddha selalu bilang kepada kita bahwa yang kemarin itu sudah lewat, ya. Yang kemarin itu sudah berlalu. Kalau kita masih melekat sama yang kemarin, berarti itu Anda sendiri yang galau, Anda sendiri yang suffer, yang menderita. Dan masa yang akan datang itu nanti, ya, masa yang akan datang itu belum pasti. Ya, tetapi saat sekarang inilah adalah saat yang menentukan kita pada masa yang akan datang. Oleh karena itulah, lakukanlah hal-hal yang berguna pada saat sekarang. Ya, jadi jangan bermimpi, oh Bante doakan ya semoga corona cepat selesai. Ya, kita bisa bermimpi, tetapi apa yang kita harus lakukan sekarang? Seperti Bante kasih contoh kepada kita tentang COVID misalnya. Kalau kita bilang semoga COVID-nya cepat selesai, semua stay at home, jangan banyak jalan-jalan, itu cepat selesai. Tetapi lihat di Instagram kan, teman saya kok naik sepeda boleh, masa saya nggak boleh ikut? Ya, itu satu daripada 260 juta orang Indonesia. Akhirnya ketika semua pergi, ya sudah lebih lama lagi ini pandemi akan selesai. Nah, jadi inilah yang kita harapkan, hal-hal penting yang berguna pada saat ini, dan nanti diharapkan bahwa di masa yang akan datang Anda dapat memetik manfaat-manfaat daripada apa yang kita lakukan pada saat ini. Ya, baik, poin yang pertama yang kita akan bahas adalah Uthana Sampada atau rajin dan bersemangat di dalam bekerja dan mencari nafkah. Ini adalah yang Bante ajarkan hari ini berdasarkan topik adalah untuk perumah tangga, ya. Jadi bahagia sekali, tenang. Anda enggak akan disuruh untuk jadi samanera atau jadi Bante, aman hari ini, aman ya. Jadi yang pertama adalah Uthana Sampada, usaha dan semangat yang dilakukan ketika Anda sedang bekerja atau mencari nafkah. Saat pandemi di awal-awal tahun, ya di bulan-bulan Bante merasakan dari umat itu bulan-bulan Juli, Agustus ya.
itu sudah mulai khawatir, ya, sudah mulai khawatir, dan itu sudah banyak sekali yang bilang, Bante, kapan ini selesai, Bante, kapan ini berakhir, karena perekonomian sudah susah dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat bahwa selama pandemi terjadi, ada ya orang-orang yang memang secara ekonomi, secara kesejahteraannya menurun. Ya, mungkin karena tokonya tutup, mungkin dagangannya sepi, mungkin pabriknya nggak jalan, dan seterusnya. Ada orang-orang yang biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja, nggak turun, nggak naik, biasa-biasa saja. Tetapi ada juga yang di masa pandemi itu naik sekali, ya, meningkat sangat banyak. Nah, kita melihat dari faktor sebelum pandemi. Ketika sebelum pandemi, mereka-mereka yang rajin di saat itu, kita lihat mereka sudah punya simpanan, mereka sudah punya simpanan, kita bilanglah seperti contoh deposito, mereka sudah punya tabungan, savings, dan ketika masa pandemi, dia menggunakan saving ini untuk melanjutkan hidupnya. Tetapi bagi sebelum pandemi, mereka yang santai-santai, ya kan, nggak apa-apa, gaji saya banyak, tiap bulan juga nanti dapat gaji segitu, omset saya bagus, tiap bulan juga nanti omset saya begitu, dan yang dilakukan adalah apa? Sambil cari uang, sambil jalan-jalan, ya. Tidak bersemangat dalam kerja karena berharap ya pasti dapat. Dan ketika masalah muncul, kemudian apa yang terjadi? Tabungan nggak punya, deposito apalagi, ya kan? Karena malas kemudian dipecat sama bosnya atau dikurangi gaji sampai berapa persen. Nah, pada akhirnya itulah membuat kita atau siapa yang melakukan ini suffer atau menderita. Oleh karena itulah Buddha berpesan kepada kita semua, ya, terutama ini adalah pesan buat Anda perumah tangga, adalah yang pertama, rajinlah dan bersemangatlah saat Anda bekerja dan mencari nafkah, ya. Jangan baru sedikit suruh bekerja sedikit, baru berapa hari kerja sudah nangis. Bekerja sedikit capek, ya kan? Duduk sedikit sudah nggak kuat, ya. Jadi bagaimana kita bisa bersemangat? Nah, oleh karena itulah semangat di dalam kita berusaha, ya. Kita harus yang melakukan yang pertama. Ini adalah yang Anda harus ingat, yaitu bersemangat ketika kita harus bekerja, ya. Dan yang kedua, araka sampada, penuh hati-hati, dengan kata lain menjaga kekayaannya dengan hati-hati, apapun yang diperoleh dengan kerajinan dan semangat. Jadi pada poin yang kedua, ini sangat berkaitan juga dengan poin yang pertama tadi, ya. Jadi kita melihat bagaimana Buddha itu adalah seorang, kalau Bante bilang, ya ini mah 2600 tahun lalu ini adalah konsultan, ya. Sangat luar biasa, ya. Tadi memberitahu kepada kita bahwa Anda harus rajin. Poin yang kedua sangat bergantung dengan yang pertama tadi, yaitu sudah kita rajin kerja, sudah kita rajin mengumpulkan uang, tetapi harus ingat, harus juga menjaga kekayaannya itu. Ya, ini adalah yang poin yang kedua. Bagaimana kita setelah mendapatkan kekayaan kita, yang kedua ini bagaimana Anda menjaga kekayaan ini. Ya, banyak yang dia sudah kerja capek-capek, setengah mati, sampai hampir mati, tetapi begitu dapat uang pakai foya-foya, ya, pakai foya-foya, tidak pada tempatnya, ya kan, tidak pada tempatnya.
pada akhirnya ketika uang kita ini dibutuhkan, nggak ada. Karena kenapa? Dipakai foya-foya. Nah, oleh karena itulah di sini Buddha memberikan kita statement bahwa gunakanlah kekayaan kita dengan sebaik-baiknya, ya. Sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati. Ya, jadi Bante mau kasih contoh, misalnya ada anak, dia itu sangat hemat, sangat baik, sangat hemat ya. Apapun yang dia mau expense, misalnya apapun yang akan dibiayakan, dia hemat dalam hal penggunaan uang. Nah, jadi model-model yang seperti inilah yang kita perlukan, Bapak Ibu ya. Anda bayangkan ketika di masa sebelum pandemi, Anda sudah cari uang, Anda habiskan. Kemudian di saat masa sulit seperti ini, ya kita nggak punya tabungan lagi. Ya kan? Nggak mungkin kita akan putar waktu kita, aduh balik dong 2019. Ketika saya masih punya uang yang banyak, ayo balik. Nggak bisa lagi Bapak Ibu. Karena ya itu, kita sudah melewati waktu-waktu itu. Oleh karena inilah, yang kedua, kita perlu sangat hati-hati dalam hal penggunaan uang. Apalagi di zaman saat ini ya, Anda di rumah terus, anak-anak bilang gabut ya. Gabut itu apa ya? Bosen. Ya, bosen di rumah terus, akhirnya yang kita kerjakan adalah apa? Lihat mungkin Tokopedia, lihat Shopee, apalagi ya, macam-macam ya. Nah, Anda lihat ini, oh bagus, murah, beli. Oh bagus, murah, beli. Ya kan? Sedangkan kita punya pendapatan ini sudah turun. Nah, oleh karena inilah yang kita harus dipesan oleh Buddha adalah hati-hati di dalam penggunaan kekayaan. Ya, bahkan di dalam satu teks Buddha juga berpesan bahwa kekayaan yang kita terima ini kita harus bagi. Ya, kita harus planning, kita harus bagi di dalam penggunaannya. Ya, kalau nggak salah 50% itu untuk modal, 50% ini untuk modal kerja Anda, 25% itu untuk tabungan, dan 25% ini untuk dibagikan. Dibagikan di sini kita kasih kepada orang tua kita, karena Anda juga bisa memberikan kepada tamu dan seterusnya, itu 25%. Tetapi sekitar 50% ini adalah digunakan kembali untuk modal, dan 25% digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini kita bilang bagaimana cara kita untuk memanage, untuk mengatur keuangan Anda, ya. Jadi jangan sudah capek-capek kita kerja, kemudian kita beli barang-barang yang nggak penting, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang ada yang kalau Bante lihat kadang-kadang bingung juga ya. Kadang-kadang namanya orang hobi, kadang-kadang kadang-kadang nggak butuh, tetapi karena gengsi beli yang mahal. Ya, beli yang mahal. Nah, pada akhirnya ya ini, kita tidak menggunakan kekayaan kita dengan sangat hati-hati, sangat bijaksana, ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah bagaimana Anda memiliki kalyana mita, ya. Bagaimana Anda memiliki kalyana mita atau orang-orang yang baik untuk kita bergaul, ya. Nah, jadi yang ketiga, bagaimana kita bergaul dengan orang yang baik, ya. Jadi di sini kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita sendiri yang akan rugi. Ya, di dalam Sigolowada Sutta, Buddha juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana cara memilih teman, ya. Jangan pilih teman yang suka judi.
Jangan pilih teman yang suka mabuk. Ya, jangan pilih teman yang suka keluyuran, pergi apa? Pergi malam pulang pagi ya. Dan jangan juga cari teman yang punya niat jahat. Jangan juga cari teman yang datang cari kepada Anda kalau ada perlunya. Kalau pas Valentine, WA, selamat Valentine ya, tetapi kalau nggak Valentine nggak dicari. Ya, kalau Anda lagi mau ulang tahun, Hamin satu, apa kabar? Tetapi kalau misalnya Anda sudah lewat ulang tahun, sudah nggak dicari. Nah, jadi ini adalah teman-teman yang nggak baik, ya, nggak bagus. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana Anda bergaul dengan teman-teman yang baik? Ya, mereka-mereka yang memiliki moralitas yang baik. Ya, mereka yang memiliki moralitas yang baik, kita bergaul dengan mereka. Mereka-mereka yang tidak suka judi, ya, kita bergaul dengan mereka. Mereka-mereka yang tidak mabuk, kita bergaul dengan mereka. Mereka-mereka yang tidak mencari hiburan-hiburan, dalam hal ini adalah di mana ada musik, dia akan pergi. Ya, kalau mungkin sekarang sudah apa ya? Kalau mungkin ini seperti sistem di India dulu adalah festival. Ya, tetapi kalau sekarang mungkin ya seperti diskotik dan seterusnya. Nah, jadi hal-hal yang begini yang harus kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Kalau Bapak Ibu bergaul dengan teman yang tidak baik, mereka dapat menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik. Ya, berapa banyak anak-anak muda terutama yang mereka salah jalan, ya. Kadang-kadang kita lihat rajin ke wihara, ya kan? Bisa apa? Bisa baca parita, tetapi coba kalau lihat mereka main game bagaimana? Ya, kata-katanya itu luar biasa, ya kan? Kalau ketemu Bante, baik banget. Tetapi kalau ketemu teman lagi main game, luar biasa. Nah itu contoh yang simple banget. Ya, Bante rasa Bapak Ibu lebih ini ya, sudah sering apa, sudah tahu anak sendiri. Ya, begitu juga Kalyanamita ini, bagaimana mereka akan mensupport kita ketika kita sedang down. Ya, ketika kita sedang lemah, ketika kita di masa yang sulit seperti saat ini, bagaimana Kalyanamita ini membantu Anda. Nah, jadi inilah teman-teman yang kita butuhkan di saat sekarang. Ya, di saat sekarang yang kita perlu cari adalah cari mereka. Ya, bergaul dengan mereka sebanyak mungkin, sebisa mungkin, sehingga diharapkan mereka bisa mensupport kita ketika kita dalam keadaan sulit, dan juga mereka bisa mendukung kita dalam hal praktek-praktek dhamma kita. Nah, jadi inilah Kalyana Mita. Dan yang terakhir adalah Samjiwita, menempuh cara hidup yang sesuai dengan penghasilan. Tidak terlalu kikir dan juga tidak terlalu boros, ya. Ini adalah yang keempat, adalah sama jiwita. Berarti di sini kurang lebih kalau kita bilang dalam peribahasa yang kita sering dengar dulu adalah apapun yang kita dapatkan yaitu kita keluarkan tetapi juga nggak berlebihan dan juga tidak kebanyakan tidak juga kekurangan ya. Jadi jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang. Nah, itu. Nah, jadi ini adalah yang keempat, yang terakhir. Nah, jadi inilah empat yang Buddha anjurkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara dhamma yang kita butuhkan di saat sekarang ya. Kalau kita melakukan empat hal ini, maka ini akan sangat bermanfaat di masa yang mendatang. Ya, ini sangat bermanfaat di masa yang mendatang. Dan ini adalah pesan Buddha kepada Anda selaku perumah tangga. Ya, jadi bagaimana biar umat-umat itu nggak pusing secara ekonominya. Ya, ketika Anda punya income, bagaimana Anda penggunaannya, bagaimana cara Anda mencari income,
dan sampai bagaimana Anda memanage income Anda digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ini yang mungkin Bante bisa sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Jika memang ada pertanyaan terkait dengan topik ini, atau mungkin terkait dengan meditasi yang semalam, Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom komentar, nanti akan dibantu oleh pemimpin kebaktian. Terima kasih. Ada yang bertanya Bante dari Facebook, dari Upacarika Mewah. Ya, silakan. Namo Buddhaya Bante, saya mau tanya bagaimana cara kita menghindari kehilangan uang atau harta. Hal ini dulunya sering terjadi pada saya. Saya pernah jadi kasir proyek, tapi sering kehilangan uang di laci. Kebanyakan sih yang saya amati sering dicuri makhluk manusia, berarti bukan manusia. Karena kejadiannya yang nggak wajar, pertanyaan saya apakah yang harus kita lakukan untuk terhindar dari kehilangan harta yang dilakukan oleh manusia? Apakah kita hanya menunggu akusala wipaka berakhir? Terima kasih Bante untuk penjelasannya. Anumodana dari Upacarika Mewah. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Pak Mewah ya. Jadi pertanyaannya kurang lebih selalu mengalami kehilangan ya. Dalam hal ini ya kehilangan kekayaan dan terkait dalam hal diambil istilahnya oleh makhluk-makhluk yang yang nggak kelihatan ya. Apakah bisa Bante harta kita hilang oleh makhluk-makhluk yang seperti ini? Kalau Bante nggak bisa lihat, jadi Bante nggak bisa kasih tahu ya. Tetapi beberapa cerita bisa, ya beberapa cerita itu bisa diambil oleh makhluk-makhluk ini. Bahkan kalau kita bilang di dalam Nidikanda Sutta sendiri, di dalam Nidikanda Sutta di situ juga Buddha ada state bahwa walaupun harta kita disimpan dalam-dalam ya di dasar sumur, tetapi bisa saja naga-naga Yaka itu bisa mencurinya. Nah, berarti dari statement ini ada kata naga dan yaka yang kita nggak bisa lihat, berarti memang bisa untuk mengambil uang kita dalam hal ini membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, terus bagaimana cara kita agar harta kita ini terjaga? Ya, kembali di dalam Nidikanda Sutta, Buddha bilang, untuk menjaga harta kekayaan kita ini, itu bisa kita lakukan banyak hal ya. Misalnya Anda bisa berdana. Berdana di sini baik kepada cetia, sangha, cetia atau wihara, sangha maupun para tamu. Tamu dan para orang tua kita. Kemudian juga bisa dijaga bagaimana dengan cara melatih moralitas Anda. Ya, melatih moralitas kita. Nah, ini adalah bagaimana cara-cara kita menjaga harta, biar harta kita nggak hilang ya. Nah, ini mungkin yang bisa Bante jawab Pak Mewah. Nah, sambil menunggu pertanyaan lain, harta kita bisa hilang. Zaman sekarang lebih gampang lagi. Ya, cara hilangnya bagaimana? Dalam teori ekonomi disebutkan oleh Adam Smith ya. Salah satu tokoh yang Bante suka baca bukunya waktu Bante masih sekolah SMA, Adam Smith itu dia bilang bahwa ada teori yang namanya invisible hands yang mengatur ekonomi ini. Ya, jadi ada invisible hands, jadi hal yang nggak bisa diungkapkan sendiri oleh ahli ekonomi seperti beliau. Ya, jadi ternyata di dalam sistem ekonomi ini ada invisible hands, maksudnya tangan yang enggak kelihatan. Ya, bukan makhluk halus, tetapi tangan yang enggak kelihatan yang mengatur ya. Apakah ini adalah politis dan seterusnya, ya kebijakan pemerintah dan seterusnya. Ini adalah invisible hands yang enggak kelihatan. Nah, yang enggak kelihatan di sini juga bisa di dalam misalnya Bapak Ibu misalnya yang selama pandemi belajar beli saham. Ya, banyak kan yang Anda yang mungkin ya hari ini nonton banyak juga yang main saham.
Kok Bante tahu? Bante tebak ya. Karena banyak yang gabut di rumah, bosen, akhirnya coba-coba kan main saham gitu. Nah, ketika Anda misalnya beli saham murah, kemudian Anda rasa cuan naik, Anda tahan di situ misalnya. Kan satu saat karena invisible hands, perubahan kebijakan dari negara dan seterusnya, harga saham ini bisa turun dan itulah kita rugi. Nah, di situ juga kita bilang harta kita kan diambil, ya, diambil oleh apa? Oleh invisible hands. Kita mengalami kerugian atau loss. Nah, jadi ini terkait dengan bagaimana harta kita berkurang. Cuman kalau mungkin yang dialami Pak Mewa secara makhluk yang nggak terlihat, kalau mungkin Bapak Ibu yang kerugian saham karena terjadi salah prediksi ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya lagi Bante dari Facebook, dari Owi Hanes Wijaya. Izin bertanya, suhu menurut agama Buddha, sistem bunga pinjaman uang apakah diperbolehkan dipraktekkan pada usaha kita? Dengan asumsi bunga yang wajar, menurut bunga yang sesuai dengan kebijakan perbankan nasional. Ya baik, jadi ya memang dalam beberapa bisnis adalah salah satu bisnis ya, itu terkait dengan simpan pinjam ya. Bagaimana simpan pinjam ini apakah diperbolehkan di dalam ajaran Buddha? Nah, di dalam 5 kelompok mata pencaharian, ya 5 kelompok mata pencaharian ini suku bunga pinjaman ini tidak termasuk di dalam 5 kelompok mata pencaharian yang kita biasa kenal, ya. Jadi apakah boleh dong Bante digunakan sebagai mata pencaharian saya? Nah, kalau dari analisa 5 ini kita bilang ya berarti sudah boleh ya. Jadi sudah bisa kita lakukan. Tetapi yang Anda harus ingat adalah tujuan Anda ya. Di dalam kita berbisnis, Bante yakin semua dari Bapak Ibu yang berbisnis ataupun yang bekerja, kita memiliki tujuan atau motivasi. Motivasi apa yang kita lakukan ya. Misalnya saya berbisnis alat kesehatan untuk menolong orang banyak. Nih contoh, saya berbisnis makanan supaya orang-orang dapat makan dengan kualitas yang baik. Saya melakukan pekerjaan saya dengan harapan semoga perusahaan saya maju. Saya buka toko dengan harapan semoga saya dapat mempekerjakan orang dan seterusnya. Ya, jadi ketika kita berbuka bisnis, milikilah niat yang baik. Nah, ini yang poin yang penting, ya. Yang kedua, sudah punya niat baik, kemudian kita mulai menjalankan bisnis kita. Nah, ketika menjalankan bisnis Anda, Bapak Ibu, ketika simpan pinjam, secara ekonomis kita harus menilai ada faktor resiko. Misalnya, dia pinjam uang sama Anda harus menghitung resikonya. Ya, Anda harus menghitung resikonya. Di dalam perbankan mengenal kalau nggak salah tentang 5L ya, 5L. Bagaimana kita, salah satunya bagaimana Anda menimbang si orang ini, ya, apakah dia sanggup apa tidak, ya, 5L kalau nggak salah. Dan ketika kita bilang, oke, kita akan meminjamkan uang kepada dia, tentunya ada bunga. Bunga di sini selain untuk menghidupi perusahaan Anda, menghidupi karyawan Anda, juga bunga di sini dimaksudkan untuk perputaran modal kerja Anda dan untuk menanggung resiko jika terjadi kerugian, misalnya dia lari dan seterusnya. Nah, jadi dengan bunga yang wajar, tentunya Anda dapat menolong orang ini, ya. Misalnya, kalau misalnya dia butuh modal, dia harus ke bank, ya kan? Begitu banyak persyaratan. Tetapi melalui Anda mungkin persyaratannya hampir sama, tetapi 2-3 item dikurangin sehingga mempermudah. Nah, tetapi bunga yang Anda berikan misalnya beda ya 2-3% daripada bank,
itu adalah hal yang menurut saya pribadi itu oke ya, karena yang Anda menanggung resiko sendiri. Kalau di bank resikonya kan sudah ini banget ya, karena di bank ada konsultan, ada bagian hitungan, ada bagian notaris dan seterusnya. Sedangkan kalau misalnya Anda sistem yang biasa, konvensional, ini resiko lebih besar daripada sistem daripada bank tadi. Jadi itu wajar. Kecuali Anda kasih pinjaman dengan nilai yang tarifnya begitu tinggi. Nah, itu pada akhirnya kita bukan membantu orang lain, malah kita membuat dia terjerat dari hutang. Ya, jadi makanya di sini dalam bisnis yang seperti ini harus lihat kembali motivasi. Bagaimana tujuan kita membuka koperasi simpan pinjam? Apakah untuk membantu orang lain atau ya membuat orang lain itu lebih sulit secara ekonominya. Ya, jadi kalau misalnya kita rasa seperti yang Bante cerita tadi, Anda rasa setuju, ya itu sah-sah aja untuk Anda lakukan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari Facebook lagi, Bante, dari Limli. Selamat malam, budaya Bante. Maaf saya tanya tentang warisan karma buruk atau baik dari sebelah ayah, atuk, nenek, atau sama ibu. Ada kena tanggung dari semasa kita lahir muncul, ada kita kena bayar karma. Bila buat, hasil habis dalam beberapa tahun ini. Terima kasih Bante, sadu, sadu, sadu. Ya, jadi karma buruk warisan daripada istilahnya ya mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, apakah ada? Secara tidak langsung itu ada ya. Jadi secara tidak langsung itu ada. Bante kasih contoh, kita mendapatkan warisan dari orang tua kita, tetapi kembali lagi ini hanyalah pengkondisian daripada karma kita sendiri. Ya, karma kita sendiri yang dikondisikan untuk lahir di tempat itu. Jadi misalnya begini, ada keluarga ya, papa mamanya harmonis. Dan ketika si anak punya karma baik, dia akan lahir di keluarga yang seperti ini. Ya kan? Papa mamanya harmonis, rajin ke wihara, rajin kebaktian. Nah, mereka akan lahir di tempat seperti ini. Ketika dia lahir di tempat seperti ini, maka orang tua yang harmonis tadi akan mengkondisikan si anak ini berkembang dengan harmonis juga, dengan baik juga. Nah, ini dari mana? Adalah simpanan karma si anak sendiri, sehingga memperoleh pendidikan dan seterusnya daripada orang tua yang baik. Dan si anak ini juga bisa menentukan karmanya sendiri. Apakah dia mau seperti papa mamanya atau tidak, ya kan? Ada kadang-kadang kita lihat papa mamanya begitu religius, begitu baik, tetapi dapat anak yang luar biasa. Ya luar biasa baik, luar biasa juga bandel. Ada juga, dalam satu keluarga juga ada, ya kan? Nah itu bagaimana? Ya sama, itu dari karma di si anak sendiri, tetapi ada yang mau ikutin, karena memang benih karmanya, warisan karma lampau dia itu kuat di dalam spiritual. Tetapi kalau anak yang bandel juga sama, warisan dari bandelnya itu ke bawah sampai sekarang. Sehingga ya wajar dia melakukan tetap bandel, ya kan, auban, kepala batu, dikasih tahu nggak mau dengar. Nah ini adalah wajar ya. Jadi kembali lagi pada karma kita masing-masing. Cuman kondisi orang tua, kakek nenek ini mengkondisikan karma kita. Kalau misalnya kita punya keadaan spiritual itu bagus, bagaimanapun kakek nenek kita, papa mama kita bisa tumbuhkan ya. Bante kasih contoh, seperti Siddhartha, ya kan? Dia seorang pangeran, papa mamanya raja. Dia nggak direstui istilahnya untuk menjadi pertapa, papa mamanya takut. Tetapi ketika dia punya tekad daripada kehidupan lampau yang dulu, dan ini ke bawah di dalam bawah sadar dia, tetap
dia bisa melakukan tekadnya. Nah, jadi ini adalah bagaimana kita melihat karma itu tuh bisa dirubah ya, walaupun dikondisikan lahir di istana, ya kan, dijaga oleh seluruh pengawal, makanan terbaik, tarian terbaik, istana yang baik, tetap saja ya kalau punya karmanya bagaimana, ya dia bisa pergi dari itu, ya kan. Ada juga kita lihat misalnya di news, di koran, banyak juga ya kan pejabat, anaknya sudah hidupnya mewah, belajarnya bagus dan seterusnya, juga terkait kasus-kasus yang tidak bajik. Nah, jadi ini adalah kembali daripada pilihan si apa ya, si yang menjalani, si anak itu sendiri. Jadi orang tua hanya mengkondisikan karma, tetapi pilihan hidup, karma yang sekarang yang diperbuat dilakukan oleh si anak itu sendiri. Dan hasilnya ditanggung oleh si anak itu sendiri. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya lagi, Bante, dari Facebook, dari Ibu Fungli. Bante izin bertanya, apa fondasi utama bagi umat Buddhis suatu saat menghadapi kenyataan kehilangan? Fondasi untuk umat Buddha untuk menghadapi kehilangan ya. Ya, Buddha sudah pesan kepada kita bahwa segala sesuatu kan tidak kekal, ya kan? Segala sesuatu itu tidak kekal, segala sesuatu itu berubah. Nah, dari situlah baru kita bilang kalau kita memahami bahwa perubahan itu, maka sebenarnya disitulah kita nggak akan merasakan kehilangan, ya. Kita nggak akan merasakan kehilangan. Bante kasih contoh, dari tadi Anda kebaktian, Anda lihat lilin di sebelah kanan Bante, ya kan? Itu sudah mati. Tadi waktu kebaktian masih nyala, ya. Ini yang di kanan Bante ini sudah mati lilinnya kan, yang kiri masih nyala kan, yang di kanan sudah enggak. Nah itu terjadi apa? Terjadi perubahan, ya kan? Tadinya ada menjadi tidak ada. Nah inilah perubahan-perubahan ini Buddha kasih tahu kepada kita bahwa ini adalah sifat yang alami. Kenapa alami? Segala sesuatu yang muncul dia akan berubah karena tidak kekal dan kalau sifatnya sebabnya sudah habis pun dia akan berubah. Contoh, tadi pagi kita makan nasi, ya. Mungkin Bapak Ibu masih kenyang jam segini. Bante kalau tadi siang makan nasi jam 12, jam setengah 12. Nah, sekarang sudah mulai lapar. Kenapa mulai lapar? Karena perubahan, ya kan? Tadi pas makan kenyang, setelah sekian waktu berlalu, dia lapar kembali, perutnya kosong kembali. Nah, ini adalah proses daripada kehidupan. Jadi sebenarnya ini hanya proses Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya proses dan proses inilah kita nggak boleh melekat dalam satu prosesnya. Kalau misalnya Cik Fungli ketika Anda makan Anda kenyang, terus Anda bilang, ya sudah saya melekat sama kekenyangan saya, ya nggak mau makan lagi. Bante jamin jam 9, jam 10 Anda kelaparan. Ya kan? Kalau Anda mau melekat sama rasa kenyang yang tadi. Ya, kita akan rasa, iya kan tadi kenyang, kenapa sekarang lapar ya? Iya, karena itulah proses. Ya, sama. Dari proses apa lagi? Suara Bante. Awal Rita oke, lama-lama lebih turun, lebih turun, lebih turun. Karena apa? Proses. Ya kan? Ini sudah gak kuat istilahnya. Ini adalah sama. Jadi di dalam hidup kita itu punya proses kehidupan sehingga sangat wajar segala sesuatu yang kita lihat bisa berubah. Segala sesuatu yang kita sudah karyakan bisa berubah. Segala sesuatu yang kita suka bisa berubah. Karena kenapa? Kita datang dan kita adalah objek daripada perubahan itu sendiri. Badan kita adalah objek daripada perubahan itu sendiri. Ya kan? Rambut kita, kuku kita, kulit, gigi, ini adalah objek daripada perubahan.
Nah, oleh karena itulah, kalau kita memahami ini pelan-pelan, nah maka ketika kita satu saat akan merasa kehilangan, ya kita nggak ini lagi ya, maksudnya nggak sakit hati dan seterusnya. Jangankan kehilangan yang mungkin itu terlalu ribet Bante bilang. Nah sekarang mungkin Bante kasih tugas sekarang ya. Kalau Anda nggak mau kehilangan, Bante kasih tugas yang Anda bisa lihat saat ini. Ya kan, saat ini Anda duduk tegak, kemudian Anda nggak mau hilang kan, Anda tahan napas Anda. Ya, coba kita sama-sama. Tahan napas ya. 1, 2, 3. Jangan lepas karena kita nggak mau kehilangan nafas kita. Tahan. Ya, nggak sampai 1 menit, ya kan, kita sudah capek. Nahan nafas ya. Nah, kenapa? Karena ya itu adalah proses Bapak Ibu. Ketika kita makin tahan, ketika kita makin attach, ketika kita makin melekat, rasa kehilangan itu semakin besar. Tetapi karena kita sudah tahu bahwa ini adalah proses kehidupan, ya jadi ketika kita melihat, oh ini cuma proses, ya sudah, ya kan, kita nggak akan merasa kehilangan lagi.